Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi nilai rapot di aplikasi Kurikulum Merdeka. Di sini sudah ada nama-nama file milik SMPN 1 Tambun Selatan pada tahun ajaran yang lalu, dan ini biasanya file-file ini dibuat oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau operator sekolah. Ini adalah guru-guru atau file milik guru-guru yang mengajar di kelas 7. Kita coba membuka file Kurikulum Merdeka milik Ibu Titi. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya, hampir sama dengan kurikulum 2013. Di sini ada 4 tombol. Yang pertama data sekolah. Kita bisa lihat di sini berisi data sekolah dan biarkan, tidak perlu diubah. Ini hanya sebagai informasi saja. Berikutnya adalah data guru mapel, ini juga sama. Ini sebagai informasi saja. Dan berikutnya kita klik tombol tugas guru mapel. Di sini tugas guru mapel hanya ada satu, yaitu input nilai rapot dan menetapkan deskripsi. Kita coba klik ya. Ini di sini ada sheet ya, atau daftar nama-nama kelas yang diajar oleh Ibu Titi. Ada 6 kelas ya, kita bisa pilih ya seperti biasa. Sekarang kita akan mencoba input nilai untuk kelas 7A ya. Kita mengisi nilai rapot. Di sini sudah ada nilainya. Nilainya ada 95. Jadi kalau kita input misalnya, kita kosongkan dulu ya. Kosongkan dulu, inputnya itu seperti ini ya. Misalnya nilainya ini 100, misalnya ini 96. Jadi tinggal ketik aja seperti biasa. Tapi ini adalah inputnya itu nilai rapot yang sudah jadi. Jadi Bapak Ibu silahkan mengolahnya itu di luar aplikasi ini, mungkin menggunakan file Excel yang lain ya. Kemudian ini juga sama, misalnya 85 ya, kemudian 89 ya. Nah, setelah selesai kita mengisi semua nilai ya untuk semua siswa kelas 7A. Sekarang kita akan setting deskripsi ya, atau membuat deskripsi nilai. Kita klik ini ya. Itu kita lihat di sini ada TP ya, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 ya. Jadi untuk Bu Titi itu ada sampai TP 10 ya, TP 10. Apa itu TP? Nah, TP ini nantinya akan muncul di deskripsi rapot siswa ya. Kita tinggal menetapkan TP ya. Di sini ada TP-TP-nya. Kemudian tadi nilainya sudah ada di sini ya. Silahkan Bapak Ibu menetapkan TP, misalnya di sini ya. TP3 ini bunyinya. Ini adalah ditetapkan sebagai deskripsi tertinggi ya. Kalau misalnya akan ditetapkan, nah ini TP3 oleh Bu Titi ditetapkan sebagai deskripsi tertinggi, nanti yang akan muncul di deskripsi rapot siswa. Kalau misalnya berubah pikiran, mau diubah, misalnya ini bisa juga ya, deskripsi tertingginya itu di TP2. Kita klik ya, maka otomatis yang ininya
akan berubah jadi abaikan ya. Dan Bapak Ibu juga harus menetapkan deskripsi terendah. Misalnya ini akan ditetapkan dengan deskripsi terendah ya. Nah itu ya, itu. Jadi setiap siswa hanya punya satu deskripsi tertinggi ya, dan hanya punya satu deskripsi terendah. Abaikan artinya tidak dipakai ya, baik itu sebagai deskripsi tertinggi maupun deskripsi terendah. Tapi kalau kita akan menetapkan diabaikan, ini biarkan ya, kosong ya. Kosong sama artinya dengan abaikan. Tapi pada dasarnya setiap siswa itu hanya punya satu deskripsi tertinggi dan satu deskripsi terendah. Tapi deskripsi terendah itu boleh ada, boleh tidak ya, itu. Misalnya ini ya, ini akan ditetapkan sebagai deskripsi terendah, bisa ya. Ini akan ditetapkan sebagai deskripsi tertinggi ya. Kemudian ini berubah pikiran, akan ditetapkan sebagai deskripsi tertinggi, maka yang TP1-nya akan berubah jadi abaikan ya. Tuh lihat ya, itu ya. Jadi cara menetapkan deskripsi tertinggi dan terendah. Jadi selain mengetik nilai untuk semua siswa, kita juga harus menetapkan untuk masing-masing siswa satu deskripsi tertinggi dan satu deskripsi terendah. Caranya tadi sudah dijelaskan, tinggal pilih saja ya. Itu. Kalau misalnya yang kosong itu artinya abaikan ya. Tidak perlu diisi dengan abaikan ya. Kosong dengan abaikan nilainya sama. Tapi minimal setiap siswa itu ada deskripsi tertinggi. Kalau tidak ada deskripsi terendah itu tidak apa-apa ya. Itu. Nah ini ya. Terus sampai selesai ya. Dan sampai semua kelas itu diberi nilai dan ditetapkan deskripsinya. Nah sekarang pura-puranya kita sudah ini ya, sudah selesai semua ya. Kita tutup ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Kemudian kita ini dulu ya. Tutup dulu, jangan disimpan dulu ya, supaya nilainya tidak berubah. Nilai dari Bu Titi kita tutup, nanti dibuka lagi. Kita buka lagi. Kita buka lagi ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan dengan tugas wali kelas ya. Nih, tugas wali kelas yang paling pokok adalah ini ya, copy paste nilai dari semua guru mapel ke ledger wali kelas ya. Nah ini ledgernya ya, ini ledgernya sudah ada ya, karena sudah diisi ya. Ini kita pura-puranya ini masih kosong ya. Pura-pura masih kosong karena kita menggunakan data tahun yang lalu. Kita coba ini yang ini ya. Bagaimana cara menggabungkan nilai dari semua guru mapel ke ledger wali kelas ya. Ya. Kita cari. Filenya ada di sini ya. Nah di sini, jadi klik saja file yang manapun, tidak usah cari file yang cocok atau tidak perlu. Apakah guru itu mengajar tidak di kelasnya Bu Titi itu ya?
Nah, kita kembali ya ke sini dulu ya. Kembali dulu, kita lihat dulu ya, Bu Titi itu wali kelas berapa sih ya? Tuh, wali kelas 7C ya. Wali kelas 7C. Jadi kita cari filenya, tidak perlu yang diklik itu apakah mengajar kelas 7C atau tidak ya. Yang penting bebas ya. Klik saja salah satu file, maka kita lakukan. Kita akan menggabungkan nilai dari semua guru mapel. Kira-kira ada 12 guru mapel, dimasukkan nilainya ke dalam satu ledger 7C ya. Kita tunggu. Nah, ini proses ya. Setiap guru nilainya diambil, dimasukkan ke ledger 7C punya Bu Titi ya, itu. Kita tunggu 2 mapel lagi, 1 mapel lagi ya, dan udah selesai di sini. Berhasil memasukkan nilai 12 guru untuk file ini ya ke ledger kelas 7C ya. Oke, kita tutup, kita lihat ledgernya. Ini sudah masuk ya. Kemudian sudah ada juga deskripsinya, ada ya. Ini silahkan, nanti kita bisa cek dari 12 guru mapel nilai-nilainya sudah masuk dan sudah termasuk juga deskripsinya ya. Kemudian di sini juga ada jumlah nilai rata-rata dan peringkatnya ya secara otomatis. Kemudian di sini juga ada untuk eskul ya, ada nama eskulnya dan predikatnya. Eskulnya bisa sampai 5 ya. Ada juga di sini input ketidakhadiran ya. Kemudian juga ada input catatan wali kelas ya, itu ya. Kemudian ini ada naik tidak naik ya. Ini karena ini contoh dari semester genap ya. Kita lihat ke sini, ledgernya sudah ada ya. 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 Kita lihat home. Kita lihat lagi tugas wali kelas. Kita lihat cetak rapot ya. Kemudian ini di sini ya, nilainya ada di sini. Jadi yang dipakai cuma ini ya. Nanti softwarenya itu sedang disempurnakan ya. Ini karena ini khusus untuk SMP 1 Tambun Selatan, untuk intern ya. Nanti akan diperbaiki. Ini tidak ada nilai sikap, tidak ada nilai keterampilan ya. Nanti adanya nilai P5 ya. Kita lihat rapotnya ya. Nah, ini rapotnya ya. Tuh. Ada nilainya, ada deskripsi tertinggi dan ada deskripsi terendah ya. Disebutnya capaian kompetensi ya. Di sini ada deskripsi tertinggi, tidak ada deskripsi terendahnya ya. Terserah guru mapel yang settingnya ya. Kita lihat guru yang lain, siswa yang lain ini ya, kita tinggal cetak aja ya. Itu ini mengenai
aplikasi rapot Kurmershop. Ininya sama ya. Ini sama dengan Kurtisop. Ini sama. Ini nilai sikap tidak dipakai ya. Ini karena untuk keperluan intern ya. Ini juga tidak dipakai. Ini ada nih ya. Ini ada naik kelas tidak naik kelas karena semester genap. Ini juga ada ya. Itu ya, mengenai rapot kurikulum merdeka ya, cara mengisi nilai dan menggabungkan nilai dan cara mencetak ya. Itu kita tutup ya, tidak perlu disimpan. Kemudian kita akan lanjutkan ke rapot P5 ya. Ini karena ini baru selesai, jadi mengisinya terpisah ya. Di rapotnya Bu Titi tadi itu belum ada, tapi yang baru ini sudah ada ya. Kita lihat di sini. Di sini sudah disempurnakan ya. Kita lihat. Ini versi terbaru ya. Oh. Versi terbaru ini juga sudah begini ya. Sudah ada melihat lager P5 ini ya. Ini juga sama, ada edit data siswa. Ada juga copy paste nilai dari semua guru mapel ke lager wali kelas ya. Ini sama ya. Kemudian kita lihat yang ini nih. Ya, tuh. Nah, ini. Ya, ini lager P5 kelas 7C ya. Ini contohnya ya. Kita tinggal menetapkan nilainya di sini. Misalnya nomor 1 ya ABI ya. Misalnya mulai berkembang. Ya. Di sini ini apa nih? Judul project ya. Di sini deskripsi project ya. Ini nomornya, di sini dimensi, elemen, sub-elemen ya. Sub-elemennya itu yang ke satu itu ABI mulai berkembang ya. Ini misalnya sedang berkembang. Dipilih ya, berkembang. Silahkan ya. Ini catatannya yang ini. Ini catatan ya. Catatan proses. ABI itu apa? Baik misalnya ya. Sangat baik misalnya. Terus ya. Sampai project yang berikutnya yang kedua ya. Terus ini project kedua. Misalnya mulai berkembang, ini berkembang sesuai dengan harapan. Ini sangat berkembang, ini catatannya sudah sangat baik ya. Di sini 1 tahun itu ada biasanya 3 project ya. Gitu. Sedang berkembang, misalnya ini sedang berkembang juga ya. Ini sangat berkembang ya. Ini sub elemennya ya. Ini catatannya misalnya sangat baik ya. Itu. Terus ya, termasuk siswa-siswa yang lainnya. Kemudian bila ingin sekaligus ya, misalnya ini ya, setting sekaligus ya, ini klik aja. Tuh ya, setting sekaligus ya. Ada caranya supaya cepat ya. Ini juga sama, misalnya catatan ya, ingin setting sekaligus, itu ada caranya di sini ya. Nanti silahkan di explore ya. Ya, ini untuk lager P5 ya. Kita sudah setting baru 1 siswa. Saya kira cukup ya.
karena caranya siswa-siswa yang lain itu sama ya, itu. Sekarang kita menuju sini ya. Ini hanya untuk contoh, kita cetak rapot. Nah, di sini ada ya. Di sini yang sudah benar ini ya. Ini ada nilai rapot ya. Kemudian di sini ada rapot P5 halaman 1. Dan ini ada rapot P5 halaman 2 dan 3 ya. Jadi ada 3 lembar. Kita lihat rapot P5 halaman 1. Nah, ini lihat. Nah, ini ya. Abi ya. Tuh. Rapot P5 halaman 1. Kemudian yang lainnya belum ya. Belum ada. Belum disetting ya. Tapi pada dasarnya sama ya. Kalau untuk halaman 1. Kemudian rapot P5 halaman 2 dan 3. Nih, seperti ini ya. Sesuai dengan yang sudah disetting di Legger ya. Itu. Ada sub elemennya. Ini ada catatannya ya. Ini sangat baik, itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan ya. Juga sama ya. Ada dua halaman ya. Nanti kalau terpotong itu bisa kita lakukan peg setup ya, gitu. Itu ya. Ini mengenai tutorial singkat ini karena membuatnya mendesak, cuma untuk memenuhi dari rekan dari SMP 1 Cikarang Barat ya. Ini khusus untuk memenuhi permintaan SMP 1 Cikarang Barat. Jadi singkat ya. Nanti insya Allah akan disempurnakan tutorialnya, dan aplikasinya juga sedang di finishing ya, sedang di finishing supaya hal-hal yang belum ada dilengkapi dan hal-hal yang tidak perlu dihilangkan, karena ini tadinya aplikasi hanya untuk intern, tapi karena ada yang berminat maka dibuatlah aplikasi sesempurna mungkin, dan tutorialnya maaf hanya simple seperti ini ya. Nanti kita lanjutkan dengan membuat video yang lebih bagus ya. Itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.